setelah saya memang berkarya waktu di Filipina itu di sana, kemudian di Indonesia setelah saya pulang ke Indonesia karena ibu sakit dan saya dipanggil pulang, kemudian saya ambil pastoral care, tapi saya di Panti Rapih hanya sekitar 3 bulan di pastoral care. Waktu itu hanya di sana belum ada, saya memulai sebagai untuk pastoral care di Panti Rapih itu, tapi baru 3 bulan saya dipindah ke Civita Jakarta, rumah retret untuk Civita Youth Camp itu. Terus di sana ketemu Monsignor Leo juga tanya, suster dulu ambil apa? Pastoral care Monsignor. Wah, lah harusnya kan di rumah sakit. Ya Monsignor, tapi ya sekarang gini saja ya, jangan mikir rumah sakit, sekarang di Civita saja pastoral care-nya dengan anak-anak. Oh nggak masalah Monsignor, saya justru mengapa dulu saya pilih pastoral care, karena itu bisa dipakai di mana saja. Jadi fleksibel, tidak harus di apa-apa itu, enggak, di mana saja bisa dipakai Monsignor. Oh ya sudah, kalau suster sadar itu baik, enggak apa-apa, enggak masalah. Akhirnya saya di pastoral care di Civita sekitar 3,5 tahun. Kemudian dipindah ke Timor Leste. Nah di Timor Leste itu mengapa saya diam ke sana, karena katanya untuk mulai rumah retret dan juga seminari tahun rohani di Dare. Nah, terus jadi nanti kamu membantu di seminari dengan rumah retret. Oh baik suster. Nah itu juga lucu, sebelum saya dipindah itu saya pas retret itu kok saya itu mimpi itu dengan tim Civita itu kita kayak rekreasi gitu ya, pas jalan-jalan di salah satu tempat yang bagus, indah pemandangan, terus ada pegunungan. Nah kok tiba-tiba itu di situ ada orang jual sate itu. Nah dari bawah orang yang jual sate itu keluar ular, kemudian naik ke gunung jadi putih ularnya itu. Terus saya kaget, saya bilang, kok saya mimpi ular ya, berarti ini jangan-jangan saya mau pindah ini, tapi pindah kemana ya, dalam hati saya dalam retret itu. Kok bener pulang dari retret itu saya dipanggil provinsial di Carolus, Suster Elis nanti pindah ya. Pindah kemana suster? Saya bilang keluar Jawa. Luar Jawa di mana suster? Di Timur. Di Timur di mana suster? Pokoknya di Dare itu ada apa ya, di situ punya tanah keuskupan, kebun kopinya keuskupan di situ, tapi di situ nanti ada rumah retret dan tahun rohani. Jadi suster bantu di tahun rohani, rumah tangga tahun rohani, dan juga di rumah retret. Oh baik suster, makanya saya mimpi ular itu tadi, saya bilang gitu. Nah kemudian setelah ke sana di Dare itu ya puji Tuhan saya bisa membantu para frater juga di sana, dan para frater itu juga merasa terbantu. Meskipun ya harus cerewet ya kalau itu menghadapi anak-anak orang-orang muda itu waktu itu, dan orang sana kan ini sekali dengan orang Jawa kan masih peka sekali ya waktu itu. Jadi kalau kita mau ngomong tuh juga mesti hati-hati. Nah terus kalau mau ngomong tentang makanan, tentang jangan pernah menyinggung yang Jawa, pasti mereka akan marah. Nah sekarang tapi itu mereka dengan saya tuh akhirnya baik, bisa menerima, karena Romo Setiawan juga, bagusnya Romo Setiawan sebagai Romo Rektor itu memasukkan kita juga dalam ini ya, pembinaan frater-frater itu, dan juga masuknya itu kita diajak sharing bersama. Setiap frater dan mbaknya yang bersama dengan saya itu yang bantu di dapur itu juga bersama-sama ikut diajak sharing. Terus mengapa motivasinya jadi masuk ingin jadi Romo, dan saya juga, terus Romo sendiri juga sharing. Kemudian di situ kita semakin kenal, dan mereka semakin tahu saya, dan saya juga disuruh ngisi oleh Romo Setiawan tentang pastoral care bagaimana itu. Nah itu mereka merasa terbantu sekali waktu mereka akan berpastoral untuk Advent dan masa mau Natal itu dan Paskah itu, mereka terbantu sekali. Pulang dari pastoral, aduh suster, untung suster waktu itu sharing tentang ini, kalau enggak waduh suster bahaya mereka tuh pada bilang begini.
oh ya syukurlah kalau kalian ini. Tapi saya juga yang mesti dengan mereka juga harus tegas dan cerewet itu loh, karena apa ya, mungkin juga karena kondisinya lain ya, habis situasi kondisi Timur yang begitu, kemudian ini mau jadi dididik harus menjadi calon romo-romo, dan bagaimana kita harus mengarahkan mereka itu memang harus benar-benar cerewet. Tapi setelah mereka selesai tahun rohani kan akan mereka dikirim ke Kupang waktu itu. Nah sampai di Kupang itu, wah di situ mereka baru ini kirim surat saya, aduh suster terima kasih sekali bahwa suster dulu cerewet. Dia apa? Kenapa kok? Kalau suster nggak cerewet, kami nggak tahu apa-apa suster. Bagaimana kerja nyuci piring yang baik, itu mereka dipuji di sana, di Kupang itu, di seminari itu. Nah terus kalau suster nggak cerewetin kami waktu itu, mungkin kami juga nggak bisa seperti ini. Nah kemudian Monsinyur Belo itu tanya saya, Suster Elis sudah terima surat dari Frater? Sudah Monsinyur, kok malah mereka belum kirim surat saya? Terus saya balas, Frater jangan lupa kirim surat ke Monsinyur, terima kasih sudah dikirim ke sini. Oh iya suster, kami belum kirim. Akhirnya ini, dan apa namanya ya, itu yang apa namanya, saya senangnya itu mereka juga akhirnya terbuka dan apa ya, bisa menerima kami. Yang penting